Pemanasan global merupakan isu yang santer dibahas dunia abad ini. Menipisnya lapisan ozon akibat efek rumah kaca dianggap menjadi bencana bagi kehidupan bumi di masa depan. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya gas metana yang berasal dari peternakan, tumbuhan, dan sampah organik konsumsi rumah tangga. Di Indonesia sendiri, produksi sampah organik setiap tahunnya mencapai 32 juta ton. Terbatasnya teknologi pengolahan sampah organik di tempat pembuangan akhir sampah tentu akan menjadi kendala dalam penanganan masalah tersebut. Berkembangnya ekoenzim yang pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Rosukan Phompanphong, seorang peneliti pertanian organik di Thailand, dapat menjadi salah satu alternatif dalam menangani masalah gas metana yang berlebihan. Di Sulawesi Tenggara, perkembangan teknik pengolahan ekoenzim mulai digalakkan pada awal tahun 2020. Terry Paki, salah satu staf pengajar Fakultas Pertanian UHO, melakukan kampanye tentang ekoenzim kepada para mahasiswa dengan mendirikan sebuah sanggar di lingkungan kampus. Ekoenzim ini merupakan suatu hasil fermentasi. Ya, jadi suatu larutan hasil fermentasi dari bahan-bahan organik nabati. Ya. Jadi sisa-sisa dapur. Jadi ini sebenarnya sampah dapur. Tapi kalau kita ngomong sampah kesannya kurang bagus, jadi kita katakan sisa dapur. Jadi ibu-ibu yang habis memasak, tidak semua dimasak. Kita habis makan buah, kulitnya dibuang. Padahal itu kalau kita membuang kulit buah-buahan, kemudian kita membuang sisa-sisa sayuran, nah itu sebenarnya kita menyumbang kerusakan lingkungan. Bagaimana untuk kita bisa menyehatkan bumi kita sebagaimana yang tujuan daripada Ibu Rosukan sendiri itu untuk penyelamatan bumi, maka sampah-sampah atau sisa-sisa bahan organik itu kita proses, kita olah menjadi sesuatu yang multifungsi bagi saya. Kami di Kendari ini saya orientasi ini lebih banyak ke mahasiswa yang saya anggap sebagai generasi-generasi milenial pelanjut. Jadi dengan mahasiswa bisa memahami tentang apa ini ekoenzim, bisa membuat, kemudian bisa mengaplikasikan, nanti mereka kembali ke kampung mereka masing-masing. Disitulah mereka mengajarkan ke keluarganya, ke tetangganya, ke masyarakat lebih luas. Yang kami gunakan ini adalah pada umumnya adalah limbah pasar. Jadi sisa-sisa buah daripada mereka buang itu akan memperbanyak tumpukan-tumpukan sampah di TPS maupun TPA yang ujung-ujungnya akan menghasilkan gas metana yang akan merusak kita punya lapisan ozon. Maka secara perlahan kita mulai mengumpulkan sesuai dengan apa yang masih kita butuhkan. Jadi kita ngambil bobolnya dan kita proses. Alhamdulillah untuk di kampus sendiri kami didukung penuh oleh Pak Dekan. Bahkan kita sudah melakukan satu kegiatan pemurnian kolam Fakultas Pertanian yang sementara ini sedang dalam proses. Kemudian kemarin di Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu kami bersama dengan pimpinan fakultas dalam hal ini Pak Dekan
itu melakukan penanaman pohon di pelataran kampus Fakultas Pertanian dan di lahan percobaan 2 Fakultas Pertanian, kemudian melakukan penyemprotan ekoenzim di area Fakultas Pertanian. Saya katakan 1.000.000 manfaat, karena di samping untuk membersihkan lingkungan, kita nyemprot ke udara, kita buang ke air, kita jernihkan air dan segala macamnya, maka itu juga berguna untuk kita punya kesehatan diri. Selain para mahasiswa menjadi paham dan mengerti cara membuat larutan ekoenzim, Teripaki juga berharap teknik ini menyebar sampai ke rumah tangga dan masyarakat mampu membuat sendiri larutan ekoenzim dari dalam rumah mereka sendiri.